Salam hormat pemirsa. Nama saya Suhu Wong. Selamat datang di episode kali ini. Dinamika politik tanah air kembali memanas dengan seruan dari 5 tokoh militer purnawirawan yang mendesak pergantian wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka. Situasi ini telah menarik perhatian banyak pihak. Mereka adalah mantan petinggi TNI yang disegani, bahkan beberapa di antaranya pernah menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Pengalaman dan pengaruh mereka tidak bisa dianggap remeh. Siapa sajakah kelima jenderal yang secara terbuka menyuarakan pencopotan Gibran ini? Mari kita kenali lebih dekat. Apa yang mendasari seruan mereka? Apakah ada alasan khusus di balik desakan ini? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas satu persatu sosok di balik desakan pergantian Wapres Gibran. Kita akan melihat latar belakang mereka dan alasan di balik tindakan ini. Simak dengan seksama, karena setiap detail bisa jadi kunci untuk memahami pusaran intrik politik yang sedang berlangsung. Jangan lewatkan informasi penting yang akan kami sajikan. 5 tokoh militer legendaris secara mengejutkan mendesak pergantian Wapres Gibran. Ini adalah perkembangan yang sangat signifikan dalam politik Indonesia. Siapa mereka dan mengapa sekarang? Mari kita telusuri lebih dalam untuk memahami motivasi dan implikasi dari seruan ini. Sosok pertama yang kita bahas adalah Jenderal TNI Try Sutrisno. Beliau adalah seorang tokoh militer yang sangat dihormati di Indonesia. Beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia di era Presiden Soeharto, sebuah posisi yang sangat strategis dan penuh tanggung jawab, dan pernah menjabat sebagai Panglima ABRI di masa transisi, di mana peran militer sangat krusial dalam menjaga stabilitas negara. Di masa itu, situasi politik dan keamanan negara sedang bergejolak. Banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk kerusuhan dan ketidakstabilan politik. Krisis moneter menghantam Indonesia, demonstrasi mahasiswa marak terjadi, dan tuntutan reformasi menggema di mana-mana. Kondisi ini membuat peran militer semakin penting. Pak Try Sutrisno memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas negara. Beliau sering tampil di depan publik untuk menenangkan situasi. Pengalaman panjangnya dalam menghadapi dinamika politik dan keamanan negara menjadikan Pak Try Sutrisno sebagai salah satu tokoh militer yang paling dihormati di Indonesia. Namun, apa yang membuat sosok sekaliber Pak Try Sutrisno ikut bersuara lantang mendesak pergantian Gibran sebagai Wapres? Mari kita telusuri lebih lanjut. Beralih ke sosok kedua, kita akan membahas Jenderal TNI Fachrul Razi. Beliau lebih dikenal publik karena keterlibatannya di pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, periode 2019-2020. Penunjukan Pak Fachrul Razi sebagai Menteri Agama sempat menuai pro dan kontra. Namun, Presiden Jokowi melihat Pak Fachrul Razi sebagai sosok yang tegas dan berintegritas. Selama menjabat, Pak Fachrul Razi dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang lugas dan tanpa kompromi. Keputusannya untuk ikut mendesak pergantian Gibran sebagai Wapres pun menjadi sorotan publik. Mengapa seorang mantan menteri di era Jokowi justru ikut menyuarakan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang pernah dilayaninya? Chapter 3, Tiasno Sudarto, Arsitek Reformasi TNI. Memasuki sosok ketiga, kita akan mengulas lebih dalam tentang Jenderal TNI Tiasno Sudarto. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah militer Indonesia, yang dikenal karena perannya dalam mengarahkan reformasi besar-besaran di tubuh TNI. Nama beliau begitu lekat dengan proses reformasi di tubuh TNI pasca lengsernya rezim Orde Baru. Reformasi ini tidak hanya mengubah struktur organisasi, tetapi juga budaya dan cara kerja di dalam TNI. Di masa kepemimpinannya sebagai Panglima TNI, beliau melakukan berbagai perubahan struktural dan kultural di tubuh TNI. Perubahan ini mencakup restrukturisasi komando, peningkatan profesionalisme, dan penekanan pada disiplin militer. Salah satu legasi terpentingnya adalah menjauhkan TNI dari dunia politik praktis, mengembalikan TNI pada kitahnya sebagai alat pertahanan negara. Ini adalah langkah besar yang membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap militer. Reformasi yang digagas oleh Pak Tiasno Sudarto ini membawa angin segar bagi demokrasi di Indonesia. Dengan mengurangi keterlibatan militer dalam politik, beliau membuka jalan bagi proses demokratisasi yang lebih sehat dan transparan. Lalu, apa yang membuat seorang tokoh reformis seperti Pak Tiasno Sudarto turut bersuara lantang mendesak pergantian Gibran sebagai Wapres? Mari kita telusuri lebih lanjut pandangan dan alasan di balik sikap tegasnya ini. Chapter 4, Slamet Soebijanto, Sang Penjaga Samudera. Sosok keempat yang tak kalah menarik untuk kita bedah adalah Laksamana TNI, Slamet Soebijanto. Beliau adalah mantan Kepala Staf Angkatan Laut, periode 2005-2008, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pak Slamet Soebijanto dikenal sebagai sosok yang ahli di bidang strategi maritim. Di masa kepemimpinannya, beliau banyak melakukan pembenahan di tubuh TNI Angkatan Laut, terutama dalam hal memperkuat armada laut Indonesia. Beliau adalah sosok di balik gagasan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pertanyaannya, apa yang membuat seorang pakar strategi maritim seperti Pak Slamet Soebijanto turut bersuara lantang mendesak pergantian Gibran sebagai Wapres? Chapter 5. Hanafi Asnan, sang modernisator Angkatan Udara. Sosok terakhir yang melengkapi barisan para jenderal purnawirawan ini adalah Marsikal TNI Hanafi Asnan. Beliau adalah mantan Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002-2005. Pak Hanafi Asnan dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap kemajuan teknologi di dunia militer, khususnya di bidang kedirgantaraan. Di masa kepemimpinannya, beliau banyak melakukan modernisasi alutsista TNI Angkatan Udara. Tak hanya fokus pada modernisasi alutsista, Pak Hanafi Asnan juga sangat memperhatikan peningkatan kualitas SDM di tubuh TNI Angkatan Udara. Lantas, apa yang membuat seorang tokoh sekaliber Pak Hanafi Asnan turut menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Gibran sebagai Wapres? Demikianlah pemirsa, kita telah mengulas tuntas profil kelima Jenderal Purnawirawan TNI yang secara terbuka mendesak pergantian Gibran sebagai Wapres. Masing-masing dari mereka memiliki rekam jejak dan kiprah yang tak diragukan lagi dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Latar belakang dan alasan dibalik seruan mereka pun beragam. Mulai dari keprihatinan terhadap kondisi sosial politik bangsa, hingga kekhawatiran akan adanya ancaman terhadap kedaulatan negara. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah desakan para jenderal purnawirawan ini merupakan sebuah sinyal bahaya bagi pemerintahan Jokowi Gibran? Bagaimana pendapat Anda? Komentar di bawah, like and share untuk analisis politik lebih dalam.